Kemarin sempat viral salah satu kutipan dari Wakil Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif yang ngomongin soal privilege ya. Dia bilang bahwa privilege itu tidak menjamin kesuksesan, tapi lebih ke membuka kesempatan. Menariknya adalah ini datang dari orang yang sudah jelas-jelas sudah pasti ya, dia punya privilege. Akhirnya banyak netizen yang protes. Muncul kalimat kayak, dia juga sukses karena privilege. dan ini sering banget pasti lu denger kalimatnya ya. Ini yang kedua nih yang sering muncul. Ya kalau orang punya privilege pasti lebih mudah sukses. Nah di video kali ini gue mau ngasih salah satu perspektif yang bakal ngebahas tentang privilege dan kesuksesan. Apakah betul bahwa privilege itu hanya membuka kesempatan, atau justru jadi jaminan besar dalam kesuksesan? Apa betul bahwa ada orang yang sukses hanya karena privilege tapi gak perlu kerja keras? Apakah bisa kalau lu terlahir miskin, terlahir jelek, terlahir pokoknya buruk-buruk dah bisa sukses hanya dengan kerja keras tanpa orang dalam, tanpa privilege? Nah, kita bakal bahas itu secara lumayan komprehensif di sini. Selamat datang di Psychology of Finance ya, dimana gue bakal bahas tentang perilaku finansial yang tentunya nanti akan ada penjelasan secara psikologisnya juga. Dan gimana caranya biar lu semua yang di sini yang tidak punya privilege bisa hidup lebih mantep. Welcome to Psychology of Finance. Pertama-tama gue mau cerita sedikit tentang riset yang udah dilakuin oleh 1% sejak tahun 2018. Nah ini jadi pas awal-awal gue bikin 1%, gue membentuk kurikulum life skills. Meskipun dulu nggak kayak gini ya, nggak kayak piramida ini, dulu tuh beda lah. Nah dari riset yang udah gue jalanin sejak 2018, gue punya asumsi-asumsi tertentu dulu. Yang mana gue pikir dulu tuh, kan kita lebih banyak bahas mental health ya. Dulu tuh gue mikir kayak mental health paling penting dan lain sebagainya lah, bla 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 gitu. Ternyata setelah gue riset, gue ngobrol sama kayaknya bahkan udah ribuan orang deh, kita wawancara kualitatif ya. Terus juga kita ngelakuin tes kuantitatif, belum lagi kita juga ambil data anonimus ya dari konseling, dari treatment sama financial planner dan lain sebagainya. Hasilnya sama ternyata. Privilege itu udah pasti punya pengaruh besar terhadap kesuksesan seseorang. Kenapa gitu? Karena privilege itu ngasih lu aset. Dan aset itu bukan cuma uang sebetulnya, tapi juga ada manners, ada mindset, ada cara lu berpakaian dari kecil ya. Ada juga network, lu sekolah di mana dan lain sebagainya. Orang yang udah kaya dari lama atau OKL itu juga lebih banyak lah privilege atau asetnya. Bahkan mereka nggak perlu lagi tuh beli barang-barang mahal yang mereka perlukan gitu ya. Biasanya beli barang-barang mahal tuh yang mereka mau. Kenapa mereka nggak butuh beli yang mereka perlu? Karena ya mereka udah punya mobil, udah punya rumah ya. Jadi udah nggak perlu beli lagi gitu loh. Nggak perlu beli baju bahkan, karena bajunya udah turun-temurun dari dulu, tinggal dipakai ulang gitu kan. Nggak perlu beli sofa dan lain sebagainya. Sementara orang yang nggak punya privilege perlu beli itu semua. Akhirnya orang yang gak punya privilege, biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada orang yang punya privilege. Dan ironisnya adalah mayoritas orang Indonesia itu ya, ini kita cek kurikulum life skills ya, yang piramida ini. Lu lihat level 1 sama level 2. Orang Indonesia itu aset di level 1 dan 2-nya aja ya. Itu yang wajib nih ya, ini wajib banget nih. Kayak dana darurat misal 10 juta lah minimal gitu. Itu banyak yang gak punya. Ethics dan manner gitu kan, cara lu berkomunikasi sama orang itu banyak yang gak punya, banyak yang gak diajarin dari sekolah maupun di rumah. Jadi kalau lu mau naik ke level 3, ibaratnya lu punya high income nih, gaji double digit, lu punya suami atau istri gitu, itu tuh susah untuk dapat relationship aman buat nikah, buat beli rumah, beli mobil, susah banget itu gitu ya. Dan kalaupun ada nih, anggap aja ada orang miskin gitu ya, tiba-tiba bisa naik ke atas, punya uang misalnya miliaran, ratusan juta. Tetap aja ketika udah nyampe di atas itu bakal lebih susah. Entah karena gak bisa ngatur duit, entah karena kejebak investasi bodong, gak ada network yang oke pas bergaul di kelas atas, jadinya digosipin sama orang-orang sekitar, ya kan, gak merasa cocok juga. Atau malah diejekin OKB gitu. Yang mana OKB juga ada yang norak, ada yang enggak kan gitu.
Karena memang OKB tuh beda ya dari segi berpakaian, manners gitu. Itu tuh nggak masuk aja gitu ke pergaulan kelas atas ibaratnya, meski punya duit. Makanya ada istilah you can have money but you cannot buy class. Karena ya perilaku kelas sosial tuh dilatih dari kecil. Jadi kesimpulannya adalah kalau lu lahir di keluarga yang mampu, otomatis lu punya akses ke pendidikan yang lebih baik, fasilitas yang memadai, dan banyak hal lainnya yang bahkan hampir gak bisa dipelajari. Kayak misalnya manners gitu ya, cara duduk dan lain sebagainya, karena udah dibiasain dari kecil. Nah jadi memang mungkin semoga ya kita nanti bisa menjadi OKB gitu, OKB yang tidak terkonotasi negatif tentunya. Nah jadi kalau memang lu udah punya privilege, lu terlahir oke gitu ya, lulus level 1 dan 2, sudah bisa dipastikan jalan lo menuju kesuksesan akan jauh lebih mudah. Jadi argumen pertama kita sepakati dulu bahwa privilege itu memang bukan hanya membuka jalan, tapi juga mempermudah jalan atau bahkan bikin kita nggak perlu kerja keras. Tapi, ingat privilege tuh banyak ya. Tadi gue baru ngomong privilege soal aset, orang kaya lama versus orang kaya baru. Belum lagi privilege lain kayak misalnya genetik gitu ya. Lo terlahir cakep, lo terlahir sehat terus gitu ya, punya energi lebih banyak daripada orang lain, itu juga privilege. Nah tapi meskipun tadi ada banyak definisi privilege dan lain sebagainya, ada juga hal yang privilege tuh nggak cukup sebetulnya. Ada faktor lain yang juga berperan. Nah ini yang gue teliti juga ya dari 5-6 tahun lalu berarti. Apa itu? Nah lu tonton part 2 ya. Nah kalau misalnya mau ngomongin kenapa privilege itu sebetulnya nggak cukup, kita bisa lihat lah orang yang punya privilege yang hasilnya beda gitu dari orang yang punya privilege yang lain. Jadi sama lah kayak kurva distribusi normal, orang dengan privilege juga ada yang fuck up, ada juga yang sukses banget. Contohnya yang kemarin kena kasus. Yang kemarin kena kasus tuh dari muka orang ini sebenarnya ganteng ya, bahkan gue bisa bilang mirip Zoro di One Piece live action gitu. Ya silakan, Anda tidak bisa tidak melihat ini lagi ya di Zoro ini. Kalau soal duit, ini orang udah jelas punya duit banyak, mobilnya bagus, motornya banyak udah jelas, pacar dan temen yang suportif juga ada gitu ya. Sampai akhirnya kena kasus, ya memang gak bisa maksimalin piramida life skills, sih bahkan hilang semua tuh, runtuh semua life skillsnya, hilang semua aset dan privilege yang dipunya. Tapi kalau kita lihat dari segi prestasi, ternyata gak berprestasi banget ya, meskipun gak kena kasus juga. Ya duit sih banyak ya, ganteng dan lain sebagainya gitu, bisa have fun lah dalam hidup, tapi kok gak sukses-sukses banget gitu loh. Malah sekarang kelihatannya ya malah jatuh miskin ya gitu. Nah dari sini kita bisa sepakati gitu bahwa yang menentukan seberapa jauh kita bisa maju ya, atau bahkan mundur, itu justru adalah usaha, determinasi, gimana kita berperilaku dan lain sebagainya, bukan cuma privilege aja ya. Jadi gue mau bilang bahwa privilege itu memang penting, memang berpengaruh besar, tapi bukan satu-satunya faktor. Tetap lu juga bisa, lu bisa memperhatikan hal lain yang bisa dikembangin, lu bisa menjaga perilaku lu supaya nanti bisa sukses. Di sisi lain, karena banyak juga orang yang skor privilege-nya rendah nih ya, terlahir miskin banget tapi berhasil sukses. Kenapa? Karena mereka punya usaha, punya determinasi, jaga perilaku, jaga mental, psikologi ya, sekaligus finansial juga. Mereka nggak cuma ngandelin apa yang mereka punya doang, tapi juga berusaha keras buat dapetin itu semua. Dan ini sangat bisa terjadi ya. Toh orang kaya juga banyak kok yang self-made gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali opportunity. Nah tapi menariknya adalah gitu ya, menariknya adalah gini, lu bisa aja naik ke kelas tertentu. Ini tadi gua udah sempet spoilerin ya di awal. Lu bisa aja naik ke kelas sosial tertentu, tapi ternyata banyak orang yang kalau mereka nggak punya privilege, itu ketika nyampe ke atas juga susah, banyak tantangannya. Gue yakin banyak lah dari lo yang nonton video ini yang dulu tuh merasa miskin atau memang beneran miskin gitu ya, tapi sekarang misalnya udah punya gaji 2 digit, udah punya mobil, bahkan 3 digit misalnya, atau udah punya rumah, tapi kok ngerasa masih aja kurang. Atau malah ada yang udah punya duit banyak banget, ratusan juta, miliaran, kok malah turun lagi asetnya, malah balik lagi ke nol. Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah ini gue mau ngasih tahu nih perangkap buat orang yang biasanya tidak punya privilege. Biasanya ternyata orang-orang yang tidak punya privilege, ketika mereka sukses, mereka tuh memang rentan ke bawah lagi. Dan orang kayak gini tuh banyak. Pertama, orang yang udah sukses tapi ada faktor keluarga. Ini contoh ya, banyak keluarga-keluarga toksik. Pas kita udah sedikit lebih kaya, duit dimintain terus sampai akhirnya habis.
Dan sebenarnya minta duit atau minjem duit tuh nggak salah ya gitu. Kadang-kadang memang ya kasih aja gitu, bahkan nggak perlu diminta, udah langsung kasih aja. Tapi masalah keluarga yang non privilege itu biasanya mereka punya mental miskin juga gitu. Jadi bukan masalah di duitnya sebenarnya, bukan ngasihnya yang salah, tapi justru mentalnya. Udah dikasih duit malah minta dikasih terus. Jadi ibaratnya minta ikan terus tanpa bikin pancingan sendiri. Atau kita udah ngasih nih, udah ngasih pancingan, ngasih modal bisnis, ngasih apa, malah dijualin, malah nipu ya. Terus malah tetap manja dan gak ngapa-ngapain, minta terus, nanti kalau misalnya gak dikasih malah dibilang kafir lah, malah dibilang durhaka dan lain sebagainya. Ini adalah jebakan nih, faktor keluarga ini. Biasanya ini terjadi di keluarga yang tidak privilege, karena gak pernah tuh ngerasain punya anak yang punya duit banyak dan lain sebagainya. Yang kedua ini adalah faktor pasangan. Nah ini berdasarkan riset ya, ketika kita lahir di keluarga kelas sosial tertentu, misalnya kelas bawah atau kelas menengah, kita harus mengakui gitu bahwa seringkali kita misalnya udah cocok nih sama orang yang kelas atas ibaratnya, itu seringkali kita nggak dianggap setara kalau kita nggak punya privilege. Akhirnya kita pun harus settle ya. Nggak bisa tuh nikah sama orang kelas atas dalam tanda kutip ibaratnya. Meskipun sekarang sih udah jarang kayak gini. Tapi banyak yang akhirnya settle down atau salah milih pasangan ya. Jadi settle downnya tuh sama orang yang jauh lebih rendah di bawah kita. Itu nggak salah. Tapi kalau misalnya lu salah milih pasangan, ini jadi double nanti masalah keluarganya. Pertama masalah keluarga yang tadi, terus kedua lu harus nge-solve masalah keluarga dari pasangan lu juga yang mungkin toksik, sama toksiknya atau bahkan lebih toksik. Belum lagi mengatasi masalah pasangan kalau pasangannya mindsetnya belum oke, boros lah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada faktor spending dan lifestyle. Nah ini baru nih, mulai ke psikologi, mental diri sendiri. Kalau ini udah pasti sering kita dengar, semakin tinggi income, lifestyle-nya juga ngikutin, bahkan melebihi income-nya. Nah ini yang salah sebetulnya. Banyak yang akhirnya malah jadi boros banget. Yang keempat, faktor apa? Faktor investasi. Nah ini juga jarang dibilang sama orang. Biasanya orang yang udah kerja bertahun-tahun gitu ya, puluhan tahun bahkan, investasi ke sesuatu terus hilang duitnya. Sebetulnya nggak ada yang salah ya dengan investasi, selama itu resmi diawasi OJK dan sebagainya. Nah jebakan buat orang yang tidak punya privilege, bukan hanya nggak teredukasi, seringkali ketipu sama grup investasi bodong, sama influencer, atau bahkan sama saudara gitu ya. Yang biasanya langsung nih ya, ini ciri-ciri orang yang nipu nih. Biasanya mereka langsung nyuruh taruh duit banyak, misalnya 90%, 100% di satu aset karena bakal naik gitu. Ciri-cirinya biasa kayak gitu. Taunya investasinya entah beresiko tinggi lah atau bahkan palsu. Jadilah kekayaan kalian nih yang udah kalian kumpulin bertahun-tahun, kerja banting tulang, langsung hilang, langsung ludes gitu. Dan ini kasusnya banyak banget. Bahkan ada yang udah dipenjara kan. Ayo sini gua kelola duitnya, bla 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 bla. Biasanya pasti kayak gitu, udah pasti orang yang minta ngelola duitnya terus kayak janjinya tinggi banget gitu. Itu hati-hati itu, waspada dengan orang seperti itu. Justru kita harus double check, triple check. Ini sekali lagi, jangan sampai kekayaan yang udah kita kumpulin banting tulang sampai berantem sama istri sama anak tiba-tiba hilang dalam sehari 2 hari hanya karena salah investasi. Nah kalau misalnya kita lihat, sebetulnya 4 jebakan tadi itu gabungan antara 2 hal ya. Pertama adalah masalah psikologi kayak relationship ya, cara milih pasangan, cara manage keluarga, mental health, stres dan lain sebagainya. Yang kedua adalah personal finance. Nah kebetulan di segmen kali ini ya inilah spesialnya Psychology of Finance ya. Kita ngegabungin keduanya gitu. Nah terus gimana nih cara kita benerin psikologi dan finansial kita? Apakah kita hanya menunggu privilege datang gitu ya, atau menunggu hoki? Ya tentu enggak ya. Seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya, usaha dan determinasi orang itu sangat penting. Kalau misalnya usaha kita nggak 100%, mau ada privilege mau enggak, ya tadi orang privilege aja bisa gagal kan. Kesuksesan tuh nggak akan datang sendiri, tetap harus diusahain. Nah, kalau misalnya lu mau belajar soal literasi finansial, dibarengin sama psikologi. Kebetulan ini udah lewat sih ya. 1% tuh udah kerjasama sama Blue di Blue Academy. Kita kemarin di tahun 2023 tuh bikin semacam bootcamp gitulah, semacam edukasi personal finance yang ngegabungin keduanya. Psikologi ada, finance-nya juga ada. Dan ini gratis. Nah, kedepannya kemungkinan bakal ada lagi nih collab dengan Blue. Ya, beberapa company yang ada di bawah gua juga udah ada bikin collab. Contohnya yoga bareng sama The Life Society, dan nanti bakal banyak lagi sih edukasi personal finance. Jadi pantengin terus 1% gitu ya buat lo yang pengen belajar soal personal finance digabungin sama psikologi.
Nah terus saran gue nih ya, ini lu semua yang masih merintis dari jalur non privilege, kalau bingung lu taruh duit di mana, nabung kemana, gue saranin taruh duit di Blue aja. Kenapa pakai Blue? Karena pertama ini praktis, anak muda banget lah. Terus lu tuh bisa buka rekening cuma pakai video call doang ya, dari aplikasi, nggak perlu datang ke cabang. Itu sangat efisien. Kedua juga murah. Rekening Blue itu bebas biaya admin bulanan. Bahkan gue sempet tuh kemarin registrasi Blue, terus ya udah nol juga nol aja gitu ya, meskipun akhirnya gue isi sih. Itu bebas, nggak ada paksaan, nggak ada saldo mengendap atau apapun. Bebas juga biaya transfer antar bank, top up e-money juga bebas gitu ya, gratis. Yang ketiga adalah banyak diskon. Jadi kalau misalnya lu buka rekening Blue, lu bisa dapat cashback dan promo menarik. Meskipun gue jarang pakai sih ya, tapi kalau teman-teman gue ngelihat yang jeli itu dalam diskon-diskonan, gila, mereka bisa nonton bioskop cuma berapa gitu, bahkan hampir gratis kayaknya. Dan sering banget gue dapat notifikasi, aduh ini brand kolaborasi sama Blue terus jadi lebih murah. Saran gue sih sekarang langsung daftar aja, karena makin lama kan biasanya diskonnya makin berkurang guys gitu. Jadi mulai dari sekarang mumpung masih early adopter, langsung aja daftar Blue ya. Terus keempat, lengkap fiturnya ya kalau di Blue itu. Jadi di Blue ini lu bisa tenang mau nabung mau budgeting, karena ada Blue Saving ya. Lu bisa nabung sekalian budgeting. Ada 20 pos tabungan dalam satu rekening. Terus ada satu fitur yang menurut gue menarik, yaitu adalah lu bisa nabung bareng temen atau bareng pasangan. Namanya adalah Blue Gather. Jadi lu bisa invite teman-teman lu, misalnya lu mau kemana, ke Pangandaran misal, liburan ya, Bali mau kemana gitu, itu lu bisa nabung bareng, bahkan ke luar negeri ya. Saran gue nabung di sini aja gitu. Pakai Blue Gather bisa maksimal sampai 49 orang. Yang kelima, bisa investasi. Nah ya, kalau lu mau mulai investasi, ada Blue Deposit sama Blue Invest. Jadi ada deposito, ada juga investment. Dan bahkan ada juga Blue Insurance ya, jadi ada asuransinya juga. Jadi ini banyak banget fiturnya. Dan keenam yang terakhir, nah lagi-lagi tadi ya, kalau lu adalah nasabah Blue, lu bisa ikut Blue Academy gratis. Kalau misalnya bukan nasabah Blue, bayar ya, bayar. Tapi ini buat lu yang udah jadi nasabah Blue atau sobat Blue, gratis belajar lewat Blue Academy. Dan kemarin kita udah ngadain, dan itu seru banget tahun kemarin ya. Kita udah ngasih edukasi itu dari financial planner tersertifikasi, sekaligus juga dari pihak Blue-nya ngasih tahu, termasuk secara psikologinya juga ada gitu ya. Dan ini yang bikin kita spesial. Jadi banyak banget pokoknya ya buat kalian yang udah jadi sobat Blue. Dan kalau memang tertarik buat menikmati fitur ini ya, silakan langsung download aja ya. Di deskripsi linknya udah ada, atau langsung download aja ke Play Store sama App Store. Oke, sekian dari gua. Semoga ini bisa ngebantu sih ya video kali ini. Dan gue Evan dari 1%. Well, thanks.